Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Aditya dan teman saya Muhammad Abizar Arbitori dan Muhammad Abdurrahman Syirem akan mengedukasikan cara membaca dengan cepat. Baiklah, latar belakang masalah dari membaca dengan cepat ini. Saat ini, kebutuhan membaca sudah bukan merupakan hal baru lagi di kalangan masyarakat, baik di kalangan siswa maupun mahasiswa maupun umum. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dengan membaca cepat. Salah satunya, kita bisa mengetahui sebuah informasi baik dari media cetak maupun elektronik dalam waktu sesingkat mungkin. Memaksimalkan kemampuan membaca cepat tentunya kita dapat memaksimalkan kemampuan membaca cepat dengan pengetahuan tentang membaca cepat, baik berupa cara meningkatkan kemampuan cara membaca cepat, mengukur kemampuan membaca cepat, dan faktor dan cara mengatasi hambatan dalam membaca. Teknik-teknik yang digunakan dalam membaca cepat dan sebagainya perlu untuk diketahui dan dipahami oleh setiap orang. Siapa sasaran dalam program edukasi ini? Tentunya sasaran dari program edukasi ini adalah pelajar, baik itu pelajar SD, SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Kenapa pelajar perlu diberikan edukasi ini? Hal ini supaya para pelajar dapat memahami pelajaran dengan baik yang ada dalam cerita yang ia baca. Belajar memahami juga akan melatih anak untuk tidak malas mengidentifikasi apa yang orang lain katakan. Selain itu, wawasan pun akan bertambah luas seiring perkembangan teknologi dan arus informasi yang berkembang sangat cepat. Keterampilan membaca cepat juga mendukung kemampuan penelitian dan mempersiapkan pelajar untuk tuntutan akademis dan profesional yang memerlukan pemahaman cepat terhadap teks. Jadi, membaca cepat ini sangat perlu bagi pelajar supaya mudah untuk menangkap apa yang ia baca. Tinjauan teoritis. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Membaca sangat diperlukan bagi semua kalangan, karena dengan membaca kita dapat memahami informasi yang ada dalam bacaan tersebut. Dengan membaca, kita dapat menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya, karena kita terus menggunakan otak kita secara sempurna. Saat membaca, otak dituntut untuk berpikir, menganalisis berbagai masalah, mencari jalan keluar dan solusi, hingga menemukan hal-hal yang baru. Dengan membaca, kita juga dapat meningkatkan literasi kita sendiri. Dengan adanya literasi ini, kita akan lebih biasa beradaptasi dengan perkembangan dunia dan perkembangan zaman. Sebab, apabila sudah kalah literasi, maka akan sulit sekali bersaing di dunia kerja maupun bertahan di era saat ini. Jadi dengan membaca cepat, kita dapat menumbuhkan hobi untuk membaca. Jadi melalui edukasi ini kita akan menyampaikan, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan membaca cepat? Kedua, apa sajakah faktor-faktor yang menghambat membaca cepat dan bagaimana cara mengatasinya? Tiga, apa saja tujuan dan kegunaan atau manfaat membaca cepat ini? Keempat, bagaimana cara meningkatkan kecepatan keaktifan membaca? Lima, bagaimana cara mengukur kecepatan membaca? Enam, apakah yang dimaksud dengan membaca cepat, skimming dan scanning? Baiklah, saya akan menyampaikan poin 1 dan poin 2. Yang pertama, ada pengertian membaca cepat. Membaca cepat adalah sebuah teknik membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaannya. Jadi kita membaca dengan cepat, tapi kita memahami apa yang kita baca tersebut. Ada beberapa ahli yang menyatakan pengertian membaca cepat. Di antaranya yaitu 1. Menurut Hernowo dalam Rhythm IZ 2011-40, membaca cepat adalah suatu kegiatan merespons lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang tepat dan cepat. Adapun menurut Aminuddin, membaca cepat ini lebih menekankan kegiatan membaca untuk memahami secara garis besar isi sebuah bacaan.
Aminuddin menyatakan bahwa membaca cepat adalah ragam membaca yang dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dan cepat untuk memahami isi bacaan secara garis besar saja. Adapun menurut Nur Hadi, ia mengungkapkan bahwa membaca cepat merupakan membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Penerapan kemampuan membaca cepat itu disesuaikan dengan tujuan membacanya, aspek bacaan yang digali, dan berat ringannya bahan bacaan. Pelaksanaan membaca cepat menurut STY Slamet dilakukan secara zigzag atau vertikal. Punya prinsip melaju terus, ia hanya mementingkan kata-kata kunci dan hal-hal yang penting saja, ditempuh dengan jalan melompati kata-kata dan ide-ide penjelas. Yang kedua, ada faktor-faktor penghambat membaca cepat dan cara-cara mengatasinya. Yang satu, vokalisasi. Vokalisasi atau membaca cepat dengan bersuara sangat memperlambat membaca. Karena itu berarti mengucapkan kata demi kata dengan lengkap. Untuk menghilangkan kebiasaan itu, tiuplah bibir seperti bersiul sementara membaca dan letakkan tangan di leher. Tidak boleh ada getaran. Yang B, gerakan bibir. Menggerakkan bibir atau komit sewaktu membaca sekalipun tidak mengeluarkan suara sama lambatnya dengan membaca bersuara. Yang C, gerakan kepala. Gerakan kepala ini sangat menghambat karena menggerakkan mata lebih cepat daripada menggerakkan kepala. Karena dengan menggerakkan kepala ini lebih cepat menghabiskan banyak energi. Yang D, ada menunjuk dengan jari. Cara membaca dengan menunjuk dengan jari atau benda lain sangat menghambat sebab gerakan tangan lebih lambat daripada gerakan mata. Kebiasaan itu dapat dihilangkan dengan cara yang mudah, seperti kedua tangan memegang buku yang dibaca dan memasukkan tangan ke saku selama membaca. Yang E, regresi. Kebiasaan selalu kembali atau regresi ke belakang untuk melihat kata atau beberapa kata yang baru dibaca itu menjadi hambatan yang serius dalam membaca. Yang F, ada subvokasi. Subvokasi juga menghambat karena kita akan menjadi lebih memperhatikan bagaimana melafalkan secara benar daripada berusaha memahami ide yang dikandung dalam kata-kata yang kita baca itu. Dengan menghilangkan sama sekali cara membaca dengan melafalkan dalam batin apa yang kita baca memang tidak mungkin. Tapi masih ada yang dapat diusahakan dengan cara melebarkan jangkauan mata sehingga satu afiksasi atau nama lainnya pandangan mata dapat menangkap beberapa kata sekaligus dan langsung menyerap idenya daripada melafalkannya. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya saya serahkan kepada Abizar. Tujuan dan manfaat membaca cepat. Membaca cepat pastinya memiliki banyak sekali manfaat dan tujuan. Pertama-tama, menurut Listianto Ahmad, membaca cepat memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. 1. Memperoleh kesan umum dari satu buku, artikel, atau tulisan singkat. 2. Menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan. 3. Menemukan dan menempatkan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. 4. Mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara tepat dan efektif. 5. Menelusuri bahan halaman buku atau bacaan dalam waktu singkat. Dan yang keenam, tidak banyak waktu yang terbuang karena kita tidak perlu memperhatikan atau membaca bagian yang tidak kita perlukan. Sedangkan menurut Subyantoro, ada beberapa kegunaan yang terkandung dari kemampuan membaca cepat. Di antaranya, 1. Membaca cepat akan menghemat waktu. Ya, semakin cepat kita membaca, maka semakin singkat waktu yang kita perlukan. Dan yang kedua, membaca cepat akan menciptakan efisiensi. 3. Semakin sedikit waktu yang kita perlukan untuk hal-hal rutin, maka semakin banyak waktu yang tersedia untuk mengerjakan hal penting lainnya. 4. Membaca cepat memiliki nilai yang menyenangkan atau menghibur. Yang kelima, membaca cepat memperluas cakrawala kita. Yang keenam, membaca cepat akan membantu kita berbicara secara efektif. Yang ketujuh, membaca cepat akan membantu kita dalam menghadapi ujian atau tes. Maka kita akan semakin siap untuk menghadapi sebuah ujian atau tes. Yang kedelapan, membaca cepat akan meningkatkan pemahaman kita. Yang kesembilan, membaca cepat menjamin kita akan selalu mutakhir.
Dan yang ke-10, membaca cepat dapat dikatakan sebagai tonikum mental. Maka, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegunaan atau manfaat membaca cepat adalah dapat dipahami informasi atau isi sebuah bacaan secara cepat dan waktu yang relatif singkat, sehingga kita tidak akan ketinggalan informasi yang terbaru. Selain itu, wawasan pun akan bertambah luas seiring perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin berkembang dengan sangat cepat. Selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan kecepatan dan keaktifan dalam membaca? Yang pertama, cara meningkatkan keaktifan membaca. Keaktifan seorang dalam membaca dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Menurut Rizam Aizid, menyatakan bahwa untuk meningkatkan kecepatan membaca, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menyingkirkan mitos-mitos seperti membaca itu sulit, tidak boleh menggunakan jari kita membaca harus dilakukan dengan mengejar kata per kata, serta harus membaca perlahan-lahan supaya dapat memahami isinya. Ya, kita perlu menghapus semua mitos-mitos itu. Cara sederhana meningkatkan keaktifan membaca di atas diperjelas lagi oleh Subiantoro. Menurut Subiantoro, ada beberapa upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca cepat seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mengurangi subvokalisasi. Yang kedua, kita perlu mengurangi kebiasaan menunda atau interupsi. Yang ketiga, kita bisa mengurangi stres. Yang keempat, kita bisa meningkatkan konsentrasi. Yang kelima, kita perlu meningkatkan daya ingat dan daya panggil ulang. Dan yang keenam, kita bisa menggunakan pola pemanggilan ulang. Yang B, cara meningkatkan kecepatan membaca. Menurut Nuryadi, menyatakan bahwa memaksimalkan kecepatan membaca dalam memahami teks, pertama-tama pembaca harus memiliki modal dasar yang berasal dari dirinya sendiri. Modal dasar itu adalah mempunyai kosakata yang cukup, mampu berkonsentrasi, mempunyai kondisi fisik dan mental yang bagus dan mendukung, serta yang paling penting ialah latar belakang pengetahuan. Inilah modal dasar yang suka tidak suka harus dipenuhi apabila ingin mempunyai reading rate yang maksimal. Risyanto Ahmad memaparkan rincian cara meningkatkan kecepatan membaca, yaitu sebagai berikut. 1. Menerapkan metode dan teknik dalam membaca. 2. Memilih aspek tertentu saja yang dibutuhkan dalam bacaan sesuai dengan tujuan kita membaca. Yang ketiga, kita perlu membiasakan untuk membaca pada kelompok kata. Yang keempat, jangan pernah mengulangi kalimat yang telah dibaca. Yang kelima, jangan selalu berhenti lama di awal baris atau kalimat. Yang keenam, cari kata-kata kunci yang menjadi tanda awal dari adanya gagasan utama sebuah kalimat. Yang ketujuh, abaikan kata-kata yang tugas yang berulang-ulang seperti kata yang, kata di, kata dari, kata pada, dan sebagainya. Dan yang kedelapan, jika penulisan dalam bentuk kolom, arahkan gerak mata ke bawah lurus vertikal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Abdurrahman Suraihib. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu bagaimanakah cara mengukur kecepatan membaca? Kecepatan membaca adalah jumlah kata yang dapat dibaca dalam 1 menit. Kecepatan membaca yang tinggi dapat membantu menyelesaikan bacaan dengan lebih cepat dan efisien, serta memperluas pengetahuan Anda. Ada beberapa cara untuk mengukur kecepatan membaca, antara lain menggunakan tes bacaan. Dapat mencari tes bacaan online atau buku yang menyediakan tes ini. Tes ini biasanya berisi teks dengan panjang tertentu yang memberikan skor berdasarkan jumlah kata yang dibaca dalam waktu tertentu. Menggunakan aplikasi atau situs web pengukur kecepatan membaca. Ada beberapa aplikasi atau situs web yang dapat membantu mengukur kecepatan membaca dengan mudah dan akurat. Aplikasi atau situs web ini biasanya meminta untuk memilih teks dari daftar yang tersedia lalu memberikan hasil berdasarkan jumlah kata
atau kalimat yang dibaca dalam waktu tertentu. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan timer saat membaca buku, lalu menghitung beberapa kata yang bisa kita baca dalam 1 menit. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan teknik membaca cepat, skimming dan scanning? Skimming dan scanning adalah dua teknik yang membaca cepat yang dapat membantu memperoleh informasi dengan cepat dan efisien. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing teknik. Skimming adalah teknik yang membaca yang fokus pada halaman secara keseluruhan, mencari informasi utama dengan cepat tanpa membaca detail informasi. Teknik ini digunakan untuk melihat gambaran umum dari isi bacaan informasi. Teknik ini digunakan untuk melihat gambaran umum dari isi bacaan. Contohnya, Anda dapat melakukan skimming untuk mengetahui topik, tujuan, atau kesimpulan dari sebuah artikel, buku, atau laporan. Yang kedua, scanning. Scanning adalah teknik membaca fokus pada mencari informasi tertentu dengan cepat. Teknik ini digunakan untuk mencari informasi spesifik dalam teks. Contohnya, dapat melakukan scanning untuk menemukan nama, tanggal, angka, atau kunci dari sebuah artikel, buku, atau laporan secara mudah. Teknik skimming dan scanning dapat diringkas dan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, skimming dan scanning dari segi pengertian. Membaca sekilas untuk skimming membaca sekilas untuk mendapatkan gambaran besar. Kalau scanning membaca spesifik untuk menemukan sebuah jawaban. Dari segi manfaat, skimming itu mencari ide utama, pemahaman awal, peta bagian penting dan tidak. Scanning menemukan jawaban dengan tepat dan cepat, mengabaikan informasi tidak perlu, tepat sasaran. Dari segi teknik, skimming membaca berurutan dari awal, membaca judul-judul besar dan subjudul, baca setiap kalimat pertamanya. Kalau scanning, temukan beberapa kata kunci. Lihatlah dari sekilas kiri, kanan, bawah sekilas. Baca seksama bila menemukan kata kunci. Sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.